In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hand, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. Only His tender mercy would reach beyond my weakness to my need. Now I seek no greater honor than just to know loses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Oh dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus, dalam Yesus. Ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku, kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Hanya dalam Yesus ku percaya.
Blessing Christ Church, kami bersama berdoa bagi saudara. Kami percaya saudara dalam keadaan yang baik dan sehat. Ya, hanya kepada Tuhanlah kita percayakan hidup kita untuk dibentuk. Kita mau bertahan dalam pencobaan, hadapi bersama Tuhan. Tuhan sedang menempa kita, membentuk ulang hidup kita, meluruskan jalan kita yang bengkok. Minggu lalu kita sudah belajar untuk tidak lari dari proses, bertahan dalam pencobaan, libatkan Tuhan untuk meluruskan jalanmu. Ketika bentuk pisau sudah jadi seperti minggu lalu, perlu ditajamkan dengan cara diasah. Nah, ada caranya untuk asah pisau. Ada alat bantu untuk membuat sudutnya tepat, supaya benar jadi tajam, bukan merusak pisau. Ada alat bantunya. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Setiap hari bisa aja ada kemungkinan konflik atau gesekan dengan pasangan, keluarga, atau teman. Tetapi kita mau pastikan setiap gesekan atau konflik atau mungkin perbedaan pendapat yang ada, kita jadikan menajamkan diri kita, membuat kita lebih bijaksana, lebih dewasa, dan lebih baik. Seperti orang biasanya mengasah pisau, maka ada sudutnya, ada sudut tertentu, ada kemiringan tertentu yang membuat gesekan itu menjadi mempertajam. Nggak bisa sembarangan. Kalau sudutnya salah, jadi pisaunya cacat, rusak, atau somplak. Makanya nggak boleh salah caranya. Posisi asah pisau nggak boleh seperti ini, atau nggak boleh seperti ini. Arahnya mesti benar, tujuannya mesti jelas, caranya nggak bisa sembarangan. Kita dalam menangani konflik belajar bahasa komunikasi yang sopan, lembut, terarah, bertujuan baik untuk mencari solusi. Sikapi orang di sekelilingmu dengan penuh kasih. Mereka itu adalah kesayangannya Tuhan. Kita mau belajar series kali ini, cara sehat atasi konflik. Healthy ways to solve conflicts. Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, hendaklah hal-hal yang kalian ucapkan selalu menyenangkan dan menarik. Hendaklah kalian tahu bagaimana seharusnya kalian menjawab pertanyaan orang. Kata penuh kasih dalam bahasa aslinya, charis, itu bicara mengenai give, kind, beneficial. Hal yang baik seperti hadiah, menyenangkan, dan membawa sukacita kepada orang lain. Poin pertama yang kita mau belajar, always speak with kindness and love to benefit others. Senantiasa ucapkan kata-katamu dengan penuh kasih untuk membawa sukacita. Konflik bisa dihindari kalau tujuan kita bicara adalah bikin orang lain jadi senang, seperti kita membawa hadiah. Mari belajar supaya ucapan kita bertujuan membawa sukacita atau keuntungan bagi orang lain. Misalnya, kalau bangun pagi seorang suami ngomong, "Selamat pagi sayang, saya bikinin sarapan ya." Nah, karena dua-duanya mau saling love to benefit others, maka mungkin istrinya akan menjawab, "Pagi sayang, saya aja yang bikinin. Papa tunggu sebentar ya." Lalu si suami jawab, "Oke, kalau gitu papa bikinin kopi dan masak telur setengah mateng ya. Mama tolong panggangin roti keju." Mama jawab, "Oke, Pak." Di sini ada komunikasi yang sehat karena dua-duanya mau saling bikinkan sarapan. Mereka berebutan untuk memberi atau menaruh kasih. Lalu pastikan menjawab dalam komunikasi sang istri sampai akhir kalimat tetap menjawab, "Oke, Pak." Atau dalam satu rumah, biasakan omong dengan kasih dan bikin senang. Misalnya, setiap kali orang tua ketemu anaknya ngomong, "Itu berantakan banget meja, kotor banget kamar kamu." Nah, ya lebih enak dengernya sih tanya, "Nak, mama udah buatin kamu makan siang ya, dimakan selagi panas." Atau kalau anak-anak makan satu meja, ada anak-anak, ada orang tua, ya sebagai anak jangan terbiasa ucap makanan gak enak. Karena tenang, satu hari minimal kita ada 3 kali makan. Ada sarapan, ada makan siang, ada makan malam. Jadi kalau makan paginya gak sesuai dengan seleramu, saudara masih bisa kok masak sendiri untuk memastikan seleramu kesampaian di makan siang atau makan malam.
Sampaikan maksudmu dengan penuh kasih dan bikin senang hati yang denger. Kalau tiap kali kita buka mulut atau ketik chat, biasakanlah senantiasa penuh kasih dan menyenangkan hati. Jawab, responi, jangan tidak dijawab, dicuekin. Mari perbaiki selagi masih diberikan kesempatan. Berapa banyak konflik di grup WhatsApp antar teman atau pasangan bisa dihindari kalau kita menjawab apa yang ditanya, atau minimal meresponi chat. Dan ini hal yang seharusnya senantiasa kita lakukan. Bukannya pagi respon, siang sibuk dengan diri sendiri, lalu besoknya lagi baru respon. Itu bukan senantiasa, tetapi mungkin sesekali aja. Mari belajar. Di setiap keadaan, di grup, di tatap muka, bahkan dalam situasi mungkin lagi nggak akur atau berantem pun, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Walau dalam keadaan apapun, lagi marah sama orangnya, lagi sebal, lagi kesal, bukan alasan untuk kita mengucapkan kata yang ketus, judes, jahat, kasar, atau maaf nyolot. Itu hanya akan menunjukkan bahwa ada yang salah dengan hatimu. Saudara menyimpan kekecewaan, kepahitan, begitu lama hidup tidak berhikmat. Maka ya gaya bicaranya jadi terpengaruh. Konflik bisa mempertajam hidup kita. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Asal kita pakai cara yang benar. Diasah makin tajam. Kalau cara asahnya benar, oke. Kalau caranya salah, rusak pisaunya. Mari sikapi setiap konflik dengan dewasa. Yang kedua yang kita mau belajar, prepare your words to make it more sweet. Susun baik kata-katamu supaya enak didengar. Kolose 4 ayat 6, kita baca bersama-sama, 3-4. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jangan hambar. Dalam bahasa aslinya itu orduo, to make ready, arrange or prepare, to season food. Dipersiapkan, diatur, dikasih bumbu biar sedap, seperti masakan atau makanan yang dikasih bumbu. Let your speech at all time be gracious and pleasant, seasoned with salt, so that you will know how to answer each one who question you. Kalau bicara diatur dulu. Kita belajar mungkin dulu di sekolah SPOK, subjek predikat objek keterangan. Seringkali ada selisih paham karena nggak jelas apa yang lagi diomongin, untuk siapa kata-kata itu ditujukan, dan lebih baik dibantu keterangan tempat dan waktu. Misalnya dalam komunikasi, panggilnya bawa sini. Maksudnya apa tuh? Lawan bicara mungkin akan bingung. Mungkin akan lebih baik yang lagi disuruh untuk bawa ke sini tuh siapa ya? Atau yang dibawa itu objeknya apa ya? Dan kapan dibawanya? Sekarang atau untuk apakah kira-kira? Mungkin lebih baik kita bicara, Maxwell, tolong bawain piring biru itu dong, kasih ke Dedi ya. Dedi mau cuci piringnya sekarang. Hal itu lebih jelas. Siapa yang lagi diminta bantuan, lebih sedap karena ada kata tolong, ada keterangan waktu, bahkan dijelaskan untuk apa. Kita bisa hindari konflik yang ada kalau kita mau atur kata-kata kita. Komunikasi yang jelas akan membantu dirimu terhindar dari konflik atau mengatasi konflik. Lalu jangan hambar, ayo dikasih bumbu. Kita belajar kalau bicara itu penyampaian katanya nggak bikin orang tersinggung. Seperti kalau kita lagi makan daging mentah belum tentu enak. Tetapi kalau kita kasih bumbu, kasih lada, kasih garam lebih enak. Mungkin hal yang disampaikan belum tentu enak. Tetapi kalau kita melakukannya dengan cara yang baik, maka bisa membantu orang untuk menerimanya. Konflik kalau dibicarakan baik, ditarik pelajaran dari konflik itu, lalu dibicarakan solusinya apa, malah mungkin hubungan bisa bertambah dekat. Gesekan bisa mempertajam. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Tapi perhatikan caranya, jangan sembarangan. Kita harus tahu cara menjawab baik, diatur dan dikasih bumbu biar enak dengernya. Kalau orang yang senantiasa penuh kasih, pastilah dalam menjawab pertanyaan bisa berujung kepada kepedulian terhadap orang itu. Misalnya, seseorang tanya kabar anakmu. Ya, kita ceritakan tapi jangan terlalu panjang. Tanya kembali kabar anakmu gimana. Misalnya kita jawab,
Oh, anak saya yang paling kecil masuk preschool tahun ini. Kalau anak kedua lagi senang main musik, dia lagi sering ngeband. Nah, anak yang paling gede itu baru aja lulus kuliah bulan lalu. Kalau anak kamu gimana? Ada keseimbangan antara menjawab dan juga bertanya, sehingga bukan hanya satu orang saja yang mendominasi pembicaraan. Cara bicaramu dikasih bumbu biar manis dan enak dengarnya. Intonasinya, pemilihan katanya, jangan udah pendek, ketus, nggak jelas lagi. Bicaranya manis, bisa juga belajar kasih pujian. Misalnya pas pakai baju baru atau anting baru, dipuji, bagus loh, cocok loh, ganteng loh, cantik loh. Cari yang bagusnya. Jangan mungkin pas suami baru beli baju baru, dibilang, ih kamu gendutan loh itu, kayak mau pecah itu kaos. Nah, ini mungkin kurang dibumbui. Mungkin lebih enak didengar, sayang kamu cocokkan tadi yang warnanya agak gelap. Kamu sejak PSBB lagi agak gemuk ya. Kayaknya lebih cocok beli yang warna gelap tadi, lebih bagus, pas di badan. Kata pas di badan sama sebetulnya kayak mau pecah itu, kaosnya sebetulnya mirip, sama-sama ngepas di badan. Tetapi pemilihan katanya kita atur. Artuo, kita atur, bikin manis, dikasih bumbu, biar sedap seperti masakan. Dipuji, misalnya suami habis pasang rak buku baru. Wah, hebat kamu rapi pasangnya. Ini mama ada bikinin es alpukat, makasih ya. Jangan udah pas bikin rak buku berat banget 6 jam lebih, pas ketemu tiba-tiba omong yang gak enak. Wah, kotor amat, siapa yang mau beresin ini? Serbuk kayunya banyak banget, ampun deh. Nah, yang namanya ngerakit rak buku kayu, ya pasti bisa mengotori lantai atau ruangan. Itu hal yang biasa. Lebih baik bicara yang enak, nikmati rak buku barunya. Lalu setelah makan alpukat yang kotor, bisa hal-hal yang kotor tadi mungkin dibersihkan. Bersihkannya juga bukan pakai mulut, tapi pakai tangan, dikerjain, dibersihin. Mulai belajar bilang makasih ya. Belajar bilang wah bagus ya, wah hebat ya. Saya juga belajar dari teman saya Carlo, update status masakan istrinya dan bilang so good, dan lain hal, setiap hari ada pujian. Pas saya tanya, ajak obrol, katanya memang Carlo berterima kasih sama Dita istrinya, dan memang mau menjaga semangat masaknya katanya kan capek ya, harus dihargai ya. Atur kata-kata untuk memuji dan bilang makasih. Awalnya mungkin kaku kalau nggak pernah bilang makasih, tapi kalau kita mau belajar, kalau hari ini kita buka dengan pujian, bilang wah enak, hebat, bagus, makasih ya, pasti hari itu jauh lebih enak dibanding kita mulai hari dengan aduh berantakan banget, lagi siapa sih nih taruh piring sembarangan. Ayo diatur kata-katanya. Mungkin sayang bantuin aku dong bawa piringnya untuk dicuci, makin numpuk jadi berantakan kalau nggak dicuci. Itu pesan bahwa harus dicuci, jangan ditumpuk. Dan solusi dicucinya sekarang. Kita bisa belajar memuji orang. Misalnya memuji perubahan penampilannya. Apa itu baju baru, apa itu kurusan, apa itu pinter amat kamu bisa kasih solusi kayak begitu. Hebat kamu bisa sabar sama orang tua kamu. Saya mah gemes dengernya. Puji talentanya, puji kerja kerasnya, puji pelayanannya, puji hasil karyanya, puji karakternya. Jangan hanya belajar mengkritik. Itu bukan sikap pelaku firman. Wah, sejak olahraga kamu kelihatan lebih muda loh, keren. Nah, jangan pakai tapi ya. Ada orang kebiasaan tambahin kata tapi. Tapi saya lebih suka kamu yang gemuk, kekurusan kelihatannya lebih tua ya. Nah kan kata-katanya jadi nggak gitu sedap, nggak enak. Mari belajar diatur baik kata-katanya. Dan jangan lupa kalau ada yang puji kita, senyum dan bilang wah makasih ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita baca firman Tuhan. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kata ramah dalam bahasa aslinya Christos, artinya useful, in manner or morals, kind, gentle, pleasant. Yang dalam bahasa Indonesianya sopan, baik, lembut, dan enak didengar. Kita mau belajar yang ketiga, be polite and communicate with good manners. Saling komunikasi dengan sopan dan ramah. Ya, besi menajamkan besi. Manusia menajamkan manusia.
kedekatan bisa menimbulkan gesekan. Tetapi gesekan atau konflik nggak selalu pasti melukai. Kalau kita sikapi gesekan dengan cara yang sopan, baik, lembut, mencari solusi, maka seperti pisau dengan cara yang tepat, gesekan terhadap pisau malah mengasahnya menjadi semakin tajam. Ada pelajaran dari atau nilai yang dipegang sama Harvard University yang didukung sosiologis Irving Goffman, ahli tata bahasa Penelope Brown dan Stephen Levinson mengajarkan bahwa kesopanan itu yang membuat manusia diakui sebagai manusia, makhluk yang termulia ciptaan Tuhan. Kesopanan adalah yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan yang lain. Sopan santun adalah inti dari komunikasi. Dari kecil, setiap orang tua biasanya mengajarkan kita untuk mengucapkan kata makasih, bilang makasih, permisi, coba bilang saya minta maaf, atau tolong ya. Jadi sebetulnya kesempatan untuk bisa belajar sopan sudah ada dari sejak kita kecil. Mari jangan lamban belajar, supaya hidup saudara tidak selalu berujung kepada tidak akur, berantem, sengit, atau kepahitan. Aizuchi dalam budaya Jepang, satu hal yang penting dan dilakukan oleh semua orang Jepang, menjadi ketentuan dalam berkomunikasi. Kalau misalnya ngobrol atau ketemu di telepon, ketika lawan bicara sedang ngomong, mereka kan menjawab dengan hai, so desu ne, yang artinya oh gitu ya, bener gitu ya. Hai, tanda setuju. Kalau tanda kaget atau menandakan prihatin, bisa dibilang mungkin atau kadang dicampur dengan hai, wakarimashita. Ya, saya paham. Ya, saya mengerti. Ada satu bentuk kesopanan ketika diajak bicara, kita tanggapi dengan sopan. Ya, saya mendengarkan, saya mengerti. Ya, oke. Kita bisa mulai belajar meresponi dengan baik ketika diajak bicara. Kita taruh handphone kita, fokus ke lawan bicara. Bahkan sebetulnya di grup WhatsApp kita bisa belajar berespon ketika ada teman yang kirim pesan tertentu, atau ketika ada Zoom meeting, kita bisa berkomunikasi dengan baik dan sopan. Nilai kesopanan yang dipegang oleh Harvard University yang berdiri sejak tahun 1636, berarti 384 tahun yang lalu, berdiri lebih lama 5 kali lipat dibandingkan negara Indonesia pertama kali merdeka tahun 1945. Dan mereka mengajarkan dengan serius mengenai kesopanan. Kesopanan adalah strategi dalam berkomunikasi sehari-hari, meminta bantuan, menasihati, memuji, mengkritik, dan mengingatkan. Pada waktu yang bersamaan melindungi muka. Politeness is a set of strategies for doing everyday communication tasks, requesting, advising, complimenting, criticizing, reminding, while at the same time protecting face. Sopan santun adalah strategi yang didesain untuk melindungi muka dari kedua orang yang sedang bicara atau mendengarkan pada saat mereka berkomunikasi. Nah, sekarang apa itu muka? Kita mungkin lebih paham kalau dengan ekspresi kayak gini. Muka saya mau taruh di mana? Atau mungkin tolong selamatin muka saya. Atau saya kehilangan muka, malu saya. Menurut Harvard atau Goffman, jadi apa itu muka yang hilang? Apa selamatin muka itu? Maksudnya apa yang diselamatkan? Muka adalah nilai sosial positif kita yang berkaitan dengan keseharian kita terhadap keberadaan situasi sosial kita di masyarakat. Termasuk di dalamnya harga diri, kepercayaan diri, kehormatan kita, identitas, integritas, dan keutuhan seseorang. Simpelnya face bicara, I am somebody. Muka itu saya itu seseorang loh. Saya itu seorang anak bagi orang tua saya. Saya adalah guru bagi murid saya. Saya mungkin adalah istri kesayangan bagi suami saya. Saya adalah bos atau pimpinan bagi pegawai saya. Jadi setiap pribadi perlu dihargai dan dihormati. Bisa dibilang ketika seorang guru tidak dihormati sebagai seorang guru, maka identitasnya dan integritasnya akan dirusak. Sehingga mulai besok dia akan malas mengajar, payah menjalani perannya. Ketika orang tua dikurang ajari, kita sedang menyerang identitas dan integritasnya sebagai orang tua. Itu akan membuat kemampuan orang tua itu menjalani perannya secara utuh menjadi terganggu. Nah, sopan santun itu sangat diperlukan.
Karena kalau kita tidak memperlakukan suami kita atau istri kita selayaknya, maka sebetulnya kita sedang berusaha menghancurkan identitas dia sebagai suami atau istri yang baik. Dan kita beresiko kehilangan ayah, kehilangan ibu, kehilangan guru, kehilangan pengajar, pimpinan atau teman ketika kita tidak menghargai peran mereka di hidup kita. Orang di depan saudara, lawan bicara saudara adalah kesayangan orang tuanya, adik kesayangan, kakak kesayangan, istri kesayangan. Mereka itu pimpinan, mereka itu seseorang yang penting dan berharga. Hargailah mereka. Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Mari atur kata-kata yang terucap dari bibirmu, kekang lidahmu, atur bahasa ketikan pada chatmu, belajar sikapi konflik dengan sopan. Gesekan gak selalu harus melukai, tetapi bisa mengasah dan mempertajam asal kita pakai cara yang tepat, sopan, dan lembut. Kalau kita berasa nggak mau nurutin, kita nggak mau berubah, mari koreksi diri kita, karena kita mau jadi pelaku firman. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kata penuh kasih mesra dalam bahasa aslinya Yosplagnos, tender hearted, compassionate, hati yang lembut, penuh belas kasihan, hati yang lembut dalam menangani kesalahan orang. Yang keempat, yang terakhir kita mau belajar, response with a tender heart and keep short all conflicts. Sikapi dengan hati yang lembut dan jangan perpanjang masalah. Kita nggak bisa sopan kalau kita keraskan hati, perpanjang masalah, mengingat-ingat kesalahan orang, berlama-lama membereskan masalah. Seakan diri kita sendiri adalah pribadi yang 100% nggak pernah salah dan mungkin tidak akan pernah salah. Oh, kita harus perbaiki diri. Selesaikan masalah dengan cepat dan sopan, dengan hati yang lembut. Jangan cuma dicuekin aja, didiemin aja, atau bahkan diemin orangnya 1-2 hari. Kita simpen pendendam sampai akhirnya suatu hari kita pendam tapi meledak, tertahankan lagi. Ini cara yang gak sehat. Hal itu akan membunuh kesehatan jiwamu, membunuh hubungan baik yang ada, dan membunuh masa depan. Konflik atau perbedaan pendapat itu adalah hal yang normal dalam kita berhubungan satu sama lain. Kita gak bisa selalu sepakat sama semua hal. Tetapi ada 3 cara sehat untuk atasi konflik. Yang pertama, putuskan bahwa konflik itu bukan masalah yang besar, maka ya tidak perlu diperdebatkan lagi. Yang kedua, saudara memutuskan untuk tidak mau memperpanjang masalah. Lalu saudara berdoa dan serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Saudara mengizinkan Tuhan yang ambil alih keadaan. Nomor 3, saudara bisa menuliskan hal apa yang bisa menjadi solusi atau bisa dipelajari dari konflik itu. Lalu atur waktu untuk membicarakannya dengan sopan, penuh kasih dan lemah lembut. Ya, besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Ya, kedekatan bisa menimbulkan gesekan. Tetapi gesekan atau konflik nggak selalu pasti melukai. Kalau kita mau sikapi gesekan dengan cara yang sopan, baik, lembut, dan sikap mencari solusi, maka seperti pisau, dengan cara yang tepat, gesekan terhadap pisau malah mengasahnya menjadi semakin tajam. Kalau salah caranya, yang ada gesekan bukannya mempertajam, tetapi menghancurkan pisau, bikin cacat, rusak, atau somplak. Mari belajar atasi konflik dengan cara yang sehat. Sikapi orang di sekelilingmu dengan penuh kasih, sopan, dan lemah lembut, karena mereka itu adalah kesayangannya Tuhan. Mari izinkan saya berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa supaya setiap dari kami dimampukan untuk meresponi semua konflik dengan penuh kasih, sopan, dan lemah lembut. Mampukan kami menyusun kata yang baik supaya kami menjadi berkat bagi sekeliling kami. Kami berdoa Tuhan Yesus, pulihkan hati dan identitas yang terluka. Pulihkan kami dan pulihkan orang yang kami lukai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kami menutup ibadah ini, kami mengajak bagi yang rindu menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu,
atau mau rekomitmen hubungan yang mulai menjauh dari Tuhan. Mari ulangi doa saya. Tuhan Yesus, ampuni atas setiap dosa kesalahan saya. Saya undang Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati.